Semua orang muak dengan apa yang dilakukan oleh FIFA dan France Football ketika mereka kedapati mengotak-ngatik hasil voting dan tentunya yang paling parah akan berdampak ke integritas penghargaan itu yang mulai jatuh. Ya, jatuhnya penghargaan-penghargaan besar di Eropa dimulai saat Messi memenangkan FIFA The Best 2023. Di mana mungkin orang-orang tidak menyadari bahwa langka sekali ada bintang dunia yang hadir di acara tersebut dan hanya diisi oleh finalis pelatih, kiper ataupun woman the best. That was Regis Ronaldo! Unbelievable! This is a team that refuses to... Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Penghargaan-penghargaan Eropa memang untuk saat ini tengah mengalami masa-masa jatuhnya integritas sebagai penghargaan adil dalam memilih pemain sebagai penghargaan yang kompetitif dan bersih. Mungkin hanya tersisa UEFA The Best yang benar-benar memiliki penilaian matang dalam menentukan pemain mana yang layak menjadi terbaik. Semenjak kepindahan Messi ke PSG, memang lobby-lobby pernah dilakukan oleh Paris untuk menjadikan Messi sebagai yang terbaik dalam mengunci perolehan Ballon d'Or. Hal itu menilik laporan terakhir yang menyatakan investigasi bahwa PSG sempat main mata dengan penyelenggara Ballon d'Or untuk melenggangkan langkah Leo. Awal mula kecurangan itu pun memang menjadi salah satu faktor berlanjutnya dominasi Messi. 2019 merampok perolehan Ballon d'Or milik Van Dijk, 2021 milik Lewandowski, dan di tahun 2023 milik Erling Haaland. Begitupun dengan penghargaan-penghargaan FIFA yang lainnya. Dan kini masih berulang di mana untuk pertama kalinya dalam 2 kalender hanya dengan 1 trofi Piala Dunia Messi memenangkan 2 Ballon d'Or dan 2 FIFA The Best. Belum pernah terjadi dalam sejarah Piala Dunia. Situasi ini pun jelas membuat semua orang muak dengan apa yang dilakukan oleh FIFA dan France Football ketika mereka kedapati mengotak-ngatik hasil voting dan tentunya yang paling parah akan berdampak ke integritas penghargaan itu yang mulai jatuh. I actually have 2 reasons for taking it. I never won it, so I'll keep it. And you're Tottenham, right? No, so that's the other reason. Ya, jatuhnya penghargaan-penghargaan besar di Eropa dimulai saat Messi memenangkan FIFA The Best 2023. Di mana mungkin orang-orang tidak menyadari bahwa langka sekali ada bintang dunia yang hadir di acara tersebut dan hanya diisi oleh finalis pelatih, kiper ataupun woman the best. Situasi ini seolah-olah menjelaskan bahwa pemberontakan telah dimulai di mana para pemain bintang Eropa sudah tidak lagi peduli dengan penghargaan besar FIFA jika perampokan masih terjadi, apalagi setelah kemenangan haram yang dicatatkan Messi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah FIFA sendiri selain karena COVID-19, FIFA The Best tidak dihadiri oleh satu pun finalis 3 pemain terbaik mereka. Baik itu Kylian Mbappe, baik itu Erling Haaland, sampai dengan Messi tidak hadir. Messi malu karena dirinya terlalu banyak merampok penghargaan orang. Sedangkan Haaland dan Mbappe sebagai tanda protes bahwa mereka bukanlah anak-anak lagi. Bahkan dalam acara itu terlihat kosong dan banyak kursi yang tidak penuh karena banyak pemain yang tidak datang dalam undangan FIFA. Ketika FIFA dan Ballon d'Or mendapatkan krisis kepercayaan publik, siapa yang menyangka bahwa para bintang dunia lebih mengikuti jalan dari Cristiano Ronaldo. Dari mulai jalan untuk bermain di Arab Saudi yang dianggap realistis, kini para bintang yang bermain di Eropa pun mengikuti langkah Ronaldo untuk menjadikan penghargaan Globe Soccer Awards sebagai penghargaan utama. This amazing country. And of course for the young boys, because the young boys is my motivation. I play first of all for my family, my friends, but I play for them because they make me motivated to
play good. Sebelumnya, Globe Soccer Awards sama sekali tidak diperhitungkan karena sejarah mereka yang minim. Namun, buntut perampokan dari apa yang diterima oleh Messi, Globe Soccer Awards kini masuk dalam jajaran penghargaan terbaik di dunia, bahkan memiliki tingkat rasio kepercayaan yang tinggi. Di saat Haaland, Mbappe, sampai dengan Lewandowski, kemudian Van Dijk, semua torehannya dicuri oleh Leo. Globe Soccer Awards justru membuat mereka mendapatkan tempat untuk dihargai dengan adil. Spearheading Bayern Munich's second treble in 7 years. 55 goals in 47 appearances, including 11 goals in the Champions League, was truly exceptional. In the air, on the ground, left foot, right foot, Robert Lewandowski. Di mana tidak ada campur tangan sama sekali dari belakang layar untuk menjadi sosok tertentu sebagai pemain emas. Globe Soccer Awards adalah penghargaan yang diikuti oleh Ronaldo pertama kali, bahkan penghargaan itu populer karena Ronaldo. Best player of the year. Namun walaupun demikian, pada tahun 2023 tampaknya adalah puncak penghargaan dunia tersebut. Tidak seperti FIFA pada acara-acara seremoni Globe Soccer Awards selalu sukses mendatangkan finalis mereka. Bahkan beberapa bintang besar selalu meramaikan penghargaan tersebut. Secara views pun Globe Soccer Awards lebih baik dari penghargaan Eropa karena kemegahan yang mereka tunjukkan. Baik itu Mbappe, Haaland, ataupun yang lainnya tampaknya lebih senang untuk saat ini datang ke Dubai ketimbang datang ke acara-acara besar di Eropa, di mana mereka satu persatu mengikuti langkah Ronaldo untuk mencari tempat yang penuh dengan keadilan. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a Sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan jelas, sangat wajar para pemain top Eropa kini mengikuti langkah Ronaldo dan lebih menyukai penghargaan kedua sebagai alternatif dari curangnya penghargaan nomor 1. Hal ini pun sangat menguntungkan GBS karena dalam pemilihannya GBS memiliki konsistensi yang besar dalam memberikan apresiasi. Tak ada perubahan voting, tak ada kepentingan pribadi di kemudian hari. GBS bisa saja lebih besar dari penghargaan Eropa. clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken. I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. Nah, setelah Sobat Siar mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan dari Sobat Siar? Silahkan tulis pendapatnya masing-masing mengenai Ronaldo di pembahasannya kali ini. Menurut Sobat Siar, bagaimana pandangan soal Ronaldo setelah melihat pembahasan di video kali ini? Silahkan tulis pendapatnya masing-masing di kolom komentar. It's gonna be a good day. Wake up. Today's 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 gonna be a good day.